Selamat hari Minggu, bertemu lagi dengan Kak Jeffrey hari ini. Oh yes. Apa kabarnya nih selama di rumah? Kita tetap semangat, kita tetap setia memuji Tuhan dan tetap diberi kesehatan untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Oke, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita akan satukan hati untuk berdoa. Segala puji syukur Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Tuhan. Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa sekolah minggu, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sebentar ajar kami duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi kekuatan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, jangan lupa ya, tetap komen di bawah ini untuk kehadiran absen. Hadir Kak? Oh yes. Nah adik-adik, kakak ada bawa sesuatu nih. Ada yang tahu ini buat kakak bawa apa? Ada brokoli, ada tomat, ada timun, dan juga ada wortel. Nah, adik-adik tahu ini apa? Ini adalah sayur-sayuran. Mau tahu lebih lanjut ada apa sih dengan sayur-sayuran? Oh, yes. Kenapa hari ini Kak Jeffrey bawa sayur? Mau jualan? Bukan adik-adik. Kakak mau sharing tentang firman Tuhan yang tentang sayur. Adik-adik suka sayur nggak? Oh yes. Atau papa mamanya ada yang tidak suka sayur? Nah adik-adik mulai sekarang kita harus suka sayur. Karena sayur itu bisa menjadikan kita kuat, sehat, dan pintar. Oke, mau tahu lebih lanjut? Kita lanjut ya. Nah adik-adik, tema yang hari ini kakak mau sampaikan adalah kuat di dalam Tuhan. Kita harus kuat dengan judul Daniel yang taat. Dalam Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 20. Nah pada saat zaman dahulu kala ada di zaman pemerintahan Raja Nebukadnezar, para pemuda Israel dibawa ke negeri Babel. Tapi bukan sembarangan pemuda adik-adik. Mereka adalah pemuda yang pintar, yang baik untuk bekerja di dalam istana. Adik-adik kebayang nggak? Kalau di istana berarti makanannya pasti enak-enak. Makanan raja, siapa yang tahu makanan raja? Ada daging, ada buah, ada anggur. Wah itu makanan enak-enak. Tapi 4 pemuda dari Israel yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak. Mereka berani berkata tidak terhadap makanan raja. Ada yang tahu nggak adik-adik? Kenapa mereka menolak? Karena pada zaman Raja Nebukadnezar, makanan raja sebelum diberikan kepada raja, mereka akan menyerahkannya kepada dewa-dewa mereka untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa sebelum dimakan. Dari situlah Daniel menolak makan makanan raja karena itu tidak baik. Dan pegawai istana bingung, kenapa Daniel tidak mau makan? Padahal saya diperintahkan oleh raja untuk memberi makanan kepada kalian. Lalu kata Daniel, oke, pegawai istana beri pencobaan selama 10 hari untuk memberi makanan kepada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan sayur-sayuran dan air minum, air putih. Tetapi kepada pemuda lainnya makanan raja. Apa yang terjadi adik-adik? Setelah 10 hari pegawai istana melakukan apa yang diberikan tahu oleh Daniel. Yang terjadi adalah perawakan tubuh pemuda-pemuda Israel terlihat lebih sehat, lebih kuat, dan lebih pintar adik-adik. Karena apa? Makan sayur-sayuran. Jadi adik-adik, kalau adik-adik mau pintar, cerdas, dan kuat, adik-adik harus suka makan sayur. Setelah dibandingkan 10 hari dengan pemuda lainnya, dan diuji coba, ternyata pengetahuan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu 10 kali lebih pintar daripada orang lainnya pada zaman itu. Bayangkan adik-adik, karena kasih karunia Tuhan, Daniel dan Sadrak, Mesak, dan Abednego diberikan hikmat dari Tuhan.
untuk menjadi lebih pintar, lebih kuat, dan lebih cerdas adik-adik. Nah adik-adik, salah satu faktor yang mendukung adalah sayur-sayuran. Adik-adik harus tetap rajin makan sayur-sayuran adik-adik. Oh yes. Biar tubuh kita sehat dan kuat. Oh yes. Lalu yang kedua, kita juga harus mengucap syukur nih kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menciptakan sayur-sayuran di dunia ini agar kita bisa menikmatinya. Kita bisa mengucap syukur mendapat makanan yang bergizi. Oh yes. Juga satu lagi adik-adik, kita tetap harus berani berkata tidak untuk tindakan yang tidak baik. Oh yes. Apa sih contohnya? Contohnya malah sekolah minggu, teman pas jam sekolah minggu teman ngajak, ayo kita main yuk. Kita harus berani, tidak, hari ini jadwal untuk sekolah minggu. Saya harus sekolah minggu. Yang kedua, tidak dengar-dengaran kepada orang tua adik-adik. Nah, adik-adik harus berani menolak itu dan adik-adik menurut kepada orang tua. Juga tidak boleh mencuri, tidak boleh mengganggu temannya. Jadi adik-adik kalau diajak teman untuk ayo kita gangguin teman kita, berani bilang tidak boleh. Kita harus saling mengasihi kepada teman-teman, kita harus saling support dengan teman-teman kita juga adik-adik. Jadi poinnya adalah kita harus makan makanan bergizi adik-adik. Apalagi saat seperti ini adik-adik sekolah dari rumah. Belajar dari rumah, papa mama yang masak sayur adik-adik biar tubuh kita sehat dan kuat seperti Daniel. Jadi adik-adik bisa bilang kepada orang tua, mama papa saya mau makan sayur biar saya kuat dan pintar dan sehat seperti Daniel. Daniel menjadi seseorang yang taat kepada firman Tuhan, dia menguduskan dirinya untuk tidak makan makanan raja. Dia juga diberkati dengan akal marifat daripada Tuhan, menjadi lebih pintar, lebih sehat, dan lebih hikmat lagi atas seizin Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, jadi dari firman hari ini kita mau belajar taat seperti Daniel. Kita rajin makan sayur kenapa? Biar tubuh kita sehat secara jasmani. Juga kita berani mengatakan tidak kepada tindakan yang tidak benar agar kita sehat juga secara rohani. Jadi kita menjadi orang yang kuat, sehat, jasmani dan rohani untuk dipakai Tuhan secara luar biasa lagi adik-adik. Oh yes. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa, kita akan mengucap syukur atas firman hari ini menjadi kita bisa mencontoh seperti Daniel yang taat akan firman Tuhan adik-adik. Kita akan satukan doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau seperti Daniel yang taat akan firman-Mu. Daniel yang dengar-dengaran, Daniel yang makan sayur menjadi kuat, sehat, dan pintar ya Bapa. Ajar kami juga Tuhan untuk berani mengatakan tidak kepada tindakan yang tidak benar. Ajar kami menjadi pribadi yang selalu mengikuti perintah-Mu ya Bapa. Ampuni kami juga Tuhan jika selama ini kami masih melakukan tindakan yang tidak baik. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang setia akan firman-Mu Tuhan. Menjadikan contoh firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau menjadi anak yang dengar-dengaran kepada mama papa, menghormati orang yang lebih tua, menjadi anak yang makan makanan yang sehat dan bergizi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan, tetap dengar-dengaran kepada orang tua. Jangan lupa tetap berdoa selalu dan menjadi anak yang taat. Sampai jumpa.